Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Uswatun Hasanah as the third group with Aan Andriani and Nur Saadah in the subject Etika Profesi Keguruan. In this discussion, we'll be divided into 4 sessions. The first session is opening, the second session is the presentation that will be Aan Andriani as the first presenter, and the second presenter is Nur Saada and me as the last presenter. And the next session will be Q&A session, and the last session is closing. Okay, let's start our discussion today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's continue to the next session. It is a presentation. To Aan Andriani as the first presenter, times is yours. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu guru profesional sebagai komunikator dan fasilitator. Yang pertama ada guru profesional sebagai komunikator. Komunikasi mendapatkan tempat strategis dalam dunia pendidikan. Pendidikan adalah komunikasi dalam arti kata bahwa dalam proses tersebut terlibat dua komponen yang terdiri dari guru sebagai komunikator dan siswa sebagai komunikan. Tujuan pendidikan akan tercapai jika prosesnya komunikatif. Dilihat dari peran guru di dalam kelas, mereka berperan sebagai seorang komunikator, mengkomunikasikan materi pelajaran dalam bentuk verbal dan nonverbal. Pesan dalam bentuk verbal tersebut dirancang untuk disajikan dalam beberapa kali pertemuan dan diterapkan sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, media, dan dalam alokasi waktu yang sesuai dengan beban dan muatan materi. Komunikasi materi pelajaran tidak terbatas di dalam kelas semata, tetapi dirancang untuk luar kelas, berupa tugas yang terkontrol dan terukur, baik materi teoris ataupun praktis, sehingga materi pelajaran yang disajikan lebih komunikatif. Yang kedua itu ada guru profesional sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan dan melayani peserta didik sesuai minat, kemampuan, dan bakatnya. Guru sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Untuk memenuhi kriteria sebagai fasilitator, ada pendapat yang menyebutkan batasan-batasan yang harus dimiliki guru tersebut. Batasan-batasan tersebut dijelaskan pada poin-poin berikut. Yang pertama itu tidak boleh berlebih mempertahankan pendapat dan keyakinan atau kurang terbuka. Yang kedua, dapat lebih mendengarkan peserta didik, terutama tentang aspirasi dan perasaannya. Yang ketiga, mau dan mampu menerima ide peserta didik yang inovatif dan kreatif, bahkan yang sulit sekalipun. Yang keempat, lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan peserta didik, seperti halnya terhadap bahan pelajaran. Yang kelima, dapat menerima komentar balik atau feedback, baik yang bersifat positif maupun negatif, dan menerimanya sebagai pandangan yang konstruktif terhadap diri dan perilakunya. Yang selanjutnya itu toleran terhadap kesalahan yang diperbuat peserta didik selama proses pembelajaran. So much for Aan Andriani. Let's move on to the next presenter, to Nur Saadah. Times is yours. Oke, materi yang selanjutnya itu tentang permasalahan yang dihadapi oleh guru. Dan yang pertama itu ada permasalahan umum, dan yang kedua itu ada permasalahan khusus. Yang pertama itu ada permasalahan umum. Dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, seringkali seorang guru itu menghadapi masalah yang timbul dari lingkungan maupun para siswa. Jadi yang pertama itu ada contohnya nih,
yang timbul dalam lingkungan atau di siswanya nih. Ada penganiayaan terhadap siswa yang lebih lemah atau bullying, kan banyak tuh gitu apa di sekolah-sekolah faktor apa kayak bullying kayak gitu kayak siswa yang ngerasa lebih besar atau menunjukkan dominasinya di sekolah. Jadi kayak siswa atau yang tren-tren gitu, kayak siswa yang gimana ya, kayak siswa yang misalkan punya nama baik gitulah di sekolah, atau enggak siswa yang kayak sok belagu banget di sekolah gitu, terus ngebully yang cupu kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu kalau di sekolah-sekolah. Kemudian, masalah umum yang biasa dihadapi oleh seorang guru yaitu pelawak kelas. Siswa yang selalu berkelekar baik dengan tindakan maupun kata-kata sering kali menimbulkan masalah tersendiri yang mengganggu efektivitas belajar. Ini bukan berarti bahwa humor tidak penting. Masalahnya kadang-kadang humor itu digunakan di waktu-waktu yang kurang tepat sehingga sering terjadi atau sering kali mengganggu. Kemudian peserta didik yang menjadi pelawak kelas itu biasanya memiliki beberapa alasan, seperti mungkin untuk mendapatkan perhatian dari para guru, untuk mendapat perhatian dari teman-temannya, untuk mendapatkan perhatian dari seseorang yang memiliki makna khusus di hatinya mungkin. Terus juga untuk keluar dari kejenuhan mereka dalam mengikuti pelajaran, itu juga bisa jadi. Atau mungkin dia tidak menyukai materi yang sedang disampaikan oleh gurunya, atau bahkan mungkin dia sedang menghadapi masalah di dalam rumah atau dan dia ingin menghibur diri di hadapan teman-temannya. Contoh ketiga tentang permasalahan umum itu tukang sela, yaitu jadi dia itu pengen apa ya, kayak ngedapetin perhatian dari kitanya gitu. Jadi dia ibarat kata ya caper kayak gitu. Contoh keempat tentang permasalahan umum itu ada siswa yang tidak mau diatur. Jadi siswa yang tidak mau diatur itu sifatnya kayak relatif gitu, alias itu tergantung kriteria keturunan yang digunakan masing-masing guru. Jadi kan banyak tuh apa, nggak mau siswa kan banyak tuh kalau gurunya, menurut dia nih gurunya nggak enakan gitu kan, siswa itu nggak mau diatur kayak gitu, maunya karep sendiri gitu. Terus kalau gurunya nerangin juga kan nggak mau dengerin gitu, nggak mau ngikutin pelajaran kayak gitu. Contoh kelima tentang permasalahan umum itu ya siswa itu terlalu sensitif. Jadi jika kita mendapatkan siswa nih yang terlalu sensitif dengan lelucon, yang maksudnya yang kita kasih gitu, ya mungkin dia emang tidak punya rasa percaya diri gitu, kayak pernah ngalamin hal yang nggak nyenengin gitu, kayak dia orangnya tersinggungan lah, bisa dibilang kayak gitulah. Jadi nggak bisa dengar kata-kata yang menurut dia itu nggak enak kayak gitu. Jadi kalau orang tersinggungan itu ya walaupun kitanya ngomongnya biasa aja gitu, tapi ya menurut dia itu nggak enak kayak gitu. Yang keenam yaitu tukang ejek. Jadi kemungkinan nih yang membuat siswa menjadi tukang ejek itu kayak kurang mendapat perhatian gitu, kurang percaya diri, atau menjadi korban ejekan temannya. Jadi kayak dia tuh berusaha melakukan hal serupa, ya anggap aja kayak balasan gitu. Terus kayak punya masalah atau masalah pribadi sendiri gitu. Biasanya tuh tukang ejek tuh ya dia tuh kayak dulunya tuh pernah dibully juga termasuknya, kayak pernah diejek gitu sama temennya. Terus sekarang dianya udah berubah, ya dia balik ngejek temennya kayak gitu. Terus yang berikutnya itu ada permasalahan khusus. Jadi sebagai manusia biasa, guru-guru itu sering mempunyai masalah-masalah pribadi. Nah, masalah pribadi juga mempengaruhi besar terhadap kinerja guru gitu di sekolah. Jadi kan kita kan apa sih punya guru gitu di sekolah. Nah kan biasanya guru kan ya profesional gitu ya,
ya waktunya dia ngajar ya dia ngajar gitu. Terus waktunya dia di rumah ada masalah keluarga ya masalah keluarga gitu. Ya sebagai guru juga kita harus bisa gitu nyimpen masalah kita gitu. Pokoknya kalau ada masalah di rumah ya jangan dibawa ke sekolah kayak gitu. Terus juga masalah khusus nih yang dari guru itu kayak, jadi guru itu susah gitu kalau ngatur anak biar disiplin gitu, terus biar nyesuaiin pelajaran kayak gitu. Terus ya guru juga kayak kurang kenal tentang murid itu, kayak prestasi belajarnya, minatnya, tingkah lakunya gitu, sama sifat-sifat mereka kan nggak mungkin gitu guru hafal semua kayak gitu. Itu masalah khususnya kayak gitu. Thank you so much for your presentation. Let me to continue the presentation. Baik, di poin ini saya akan memberikan beberapa solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah guru yang tadi telah dijelaskan oleh Aan Andriani dan juga Nursa Adah. Dari beberapa masalah yang sering dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran, seperti ada pembulian atau bullying, pelawak kelas, kemudian juga ada tukang sela atau tukang interupsi, kemudian ada siswa yang tidak mau diatur atau susah diatur, kemudian ada juga siswa yang terlalu sensitif, dan yang terakhir yaitu ada tukang ejek. Dari permasalahan yang pertama yaitu bullying atau penganiayaan terhadap siswa yang lebih lemah, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam masalah tersebut. Contohnya seperti buat waktu khusus untuk berbicara dari hati ke hati dengan siswa yang sering melakukan pembulian tersebut. Tetapi harus diperhatikan juga, kita sebagai pengajar atau guru jangan memposisikan diri sebagai petugas keamanan atau juru selamat dalam pembicaraan itu. Tetapi tunjukkan perhatian kita untuk bisa mengetahui alasan apa yang melatar belakangi anak tersebut melakukan bullying atau pembulian. Kita bisa mengatakan bahwa bullying atau perilaku agresif tersebut tidak akan pernah diizinkan di dalam sekolah. Pahami bahwa tindakan bullying yang mereka lakukan itu merupakan wujud ekspresi kemarahan tersembunyi dari suatu masalah mungkin yang sedang dihadapi anak tersebut, dan kita akan terus mencari tahu alasannya. Katakan bahwa kita yakin kalau mereka, anak-anak yang melakukan pembulian tersebut, dapat mengatasi masalah ini serta mampu belajar dari perbuatan buruk yang sudah ia lakukan. Hal lain yang tak kalah penting adalah bagaimana kita sebagai seorang guru juga harus melakukan pendekatan terhadap korban bullying. Kemudian, untuk permasalahan yang sering dihadapi oleh guru pada poin kedua yaitu pelawak kelas, ada beberapa cara yang mungkin dapat kita lakukan sebagai pengajar. Yang pertama yaitu coba untuk mengajak bicara. Mencoba untuk mengatakan bahwa kita sangat tertarik dengan lawakannya. Begitupun dengan teman-teman yang lain. Ada cara lain juga yaitu cobalah untuk membuat pertanyaan pancingan. Misalkan seperti pertanyaan, menurut kamu apa akibat dari lawakanmu itu pada teman-teman yang sedang berkonsentrasi dalam pembelajaran? Mungkin itu bisa dilakukan. Kita juga bisa memberikan satu waktu khusus bagi si pelawak tersebut untuk mengekspresikan lawakannya di depan kelas dan kita menikmatinya beserta teman-teman yang lain. Secara pribadi, sampaikanlah hal-hal negatif yang mungkin terjadi jika dia terus-menerus bertingkah konyol. Jangan tunjukkan sikap yang mencerminkan kalau kita tidak menyukainya. Kemudian di poin ketiga ada tukang sela. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kecenderungan buruk ini, seperti melakukan pertemuan khusus dengan siswa tersebut,
kemudian memahami kemungkinan apa yang menjadikannya sebagai seorang interupsi atau tukang sela. Ketika dia sedang menginterupsi di tengah-tengah proses pembelajaran atau di tengah-tengah saat kita sedang menjelaskan, jangan berhenti menjelaskan pembelajaran sehingga seolah-olah kita tidak terpengaruh oleh interupsinya, seperti itu. Kemudian jika siswa masih terus menginterupsi, maka tulislah nama siswa yang bersangkutan di papan tulis tersebut, di papan tulis kita. Jelaskan dengan sangat jelas bahwa interupsi yang tidak penting di saat pembelajaran sedang berlangsung dapat mengganggu suasana belajar. Pastikan bahwa kita serius dengan segala peraturan yang telah ditetapkan dan jelaskan konsekuensi logis jika peraturan itu dilanggar. Dan yang paling penting, sediakan waktu khusus untuk melakukan sesi tanya jawab dengan siswa. Di poin keempat, ada permasalahan guru, yaitu siswa tidak mau diatur. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk masalah ini, yaitu yang pertama, mintalah pada semua siswa untuk mengatakan pelajaran apa saja yang tidak mereka pahami atau tidak mereka sukai. Kemudian, mintalah siswa untuk menyiapkan buku khusus untuk mengerjakan tugas yang di dalamnya ada tanda tangan orang tua. Dan yang paling penting, jangan paksa siswa untuk mengerjakan tugas pada waktu istirahat, karena itu akan membuatnya merasa bosan dengan pelajaran itu, karena dia akan merasa tertekan. Kemudian jangan banyak memberikan tekanan pada siswa yang diajar, melainkan perbanyak pendampingan, arahan, motivasi, dan juga semangat. Kemudian ada siswa yang terlalu sensitif. Beberapa cara untuk mengatasi masalah tersebut antara lain, jangan menganggap bahwa sifat sensitifnya sebagai sesuatu yang salah. Tumbuhkan rasa percaya dirinya. Kita juga bisa mengajari dia kemampuan untuk menanggapi lelucon dengan cara yang bersahabat. Ajaklah siswa-siswi untuk bermain peran. Berilah motivasi untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, namun jangan memaksanya. Ingat, berilah pengarahan agar siswa yang lain lebih menghargainya. Adapun masalah yang terakhir, yaitu tukang ejek. Beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam menghadapi masalah ini, yaitu cobalah untuk berinteraksi atau berbicara secara pribadi. Cari sebanyak mungkin alasan yang membuatnya senang mengejek orang lain. Kemudian berilah penjelasan bahwa mengejek orang lain itu dapat melukai perasaan orang lain tersebut. Jangan memberikan ancaman untuk mengatasi masalah ini. Ajari dan bimbing siswa untuk menjadi orang yang optimis dalam menghadapi masalah. Okay guys, that's all from our group about bagaimana menjadi guru profesional yang dapat memecahkan masalah dalam pembelajaran. Wiseman said, a professional is once an amateur in his time, as well as a professional teacher is a teacher who was once bad at first. So, don't give up easily and keep learning. I am Uswatun Asana as moderator. Thank you so much for watching. I'm sorry if I have many mistakes. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.